Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Jelu Custen dalam sebuah podcast yang tentu saja akan terus hadir kepada Anda, menayangkan sebuah tayangan yang penuh dengan intrik dan drama dalam sepak bola Indonesia. Kemudian juga mudah-mudahan hari ini Anda dapat bekerja, dapat beraktivitas, berkumpul bersama keluarga, dan semuanya sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Oke, kita akan langsung bahas tema yang cukup menarik pada hari ini. Bagaimana kira-kira dorongan-dorongan untuk seorang Erick Thohir ini muncul terus. Kita melihatnya bagaimana baru kali ini loh PSSI memiliki ketua umum yang punya integritas yang cukup luar biasa di bidang sepak bola. Pernah jadi presiden Inter Milan Inter Milan, meskipun pada masa keemasannya dia tidak mampu mengangkat Inter Milan. Kemudian juga di banyak hal di basket di Amerika sudah pengalaman, dan dia baru kali ini PSSI melakukan sebuah laporan publik sekitar 700 sekian miliar keuntungan yang didapatkan PSSI. Ini belum dari yang lain-lain, sponsor dan yang masuk begitu ya. Kemudian dorongan lagi ini untuk sebagai Menpora, sebagai ketua PSSI yang terus didorong untuk agar publik opini-opini dipercaya. Sebelum kita lanjutkan, berikan like dan subscribe pada channel Bung Jelu Custen untuk mendukung kita menuju 1 juta subscribers. Terima kasih buat semuanya yang udah like dan subscribe. Anda akan selalu terus terhubung dengan konten-konten yang setiap hari akan tayang kepada Anda. Kemudian dukung Timnas Indonesia, dan dukung Timnas Indonesia menuju 1 juta subscribers dengan cara like dan subscribe channel Bung Jelu Custen. Berikan kritikan dan saran pada gue, Bung Jelu. Kemudian kritikan dan saran pada PSSI, pada Ketum PSSI Pak Erick Thohir. Langsung aja kita akan bahas. Gimana ya? Ini memang ada unsur politik yang masuk ke, nggak bisa lah, namanya juga politik menuju era PSSI yang baru di 2027. Mungkin di Juli atau Agustus akan terjadi pergantian ketum PSSI. Dan menariknya adalah bagaimana dorongan-dorongan itu mulai terasa. Salah satunya adalah nggak perlu kita sebutkan. Lu mending urus politik aja udah deh, Lu mending urus politik, nggak usah masuk ke ranah sepak bola. Karena saya pikir ini adalah mungkin saja order dari salah satu ketum yang nanti yang akan mencalonkan diri. Mungkin saja menggunakan cara ini untuk menghajar Erick Thohir. Dari hal yang bisa kita pelajari adalah bagaimana Erick Thohir ini bisa mengangkat di bawah Erick Thohir dari 178 ke sekarang 118 peringkatnya. Kemudian era pemain-pemain yang cukup bagus, baik itu diaspora. Kalau lokal ini masih butuh waktu, karena Om Simon juga mengatakan umur 10-12 ini masih dipupuk, masih terus dipupuk Om Simon Tahat Mata. Ini dijelaskan oleh Om Simon, proses regenerasi untuk menjadi pemain timnas untuk apa? Agar kita tidak bisa terlalu mengandalkan pemain diaspora. Itu yang penting agar kita tidak terlalu, mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang, kita nggak terlalu membutuhkan pemain diaspora yang akan mengisi timnas Indonesia.
Om Simon ini lagi merintis dari usia 10 hingga 12 tahun. Makannya yang benar, gajinya gaji ya. Makannya yang benar, tidurnya yang benar. Itu udah ditata. Merintis Om Simon. Kembali ke masalah yang tadi ya kita sebutkan di awal. Karena ini ada hubungannya ya. Apakah kita akan terus menggunakan pemain diaspora hingga kapan ya? Kita nggak tahu. Namun sudah dijawab Om Simon. Oke, kalau kita bahas pemain diaspora yang saat ini ada di Indonesia, itu berkat memang kerja keras dari Erick Thohir. Itu nggak bisa kita nggak bisa kita lupakan itu. Contoh lah Pak Dudung, kemudian AHY, Ketua Golkar, ya siapa MBG itu, kemudian siapa lagi itu ya, bisa nggak bisa peluangnya untuk mendatangkan pemain-pemain yang top ke Indonesia nggak bisa lu nggak bisa, jujur aja lu nggak bisa. Ini cerdas ini Erick Thohir dengan jaringannya yang di luar negeri itu banyak banget. Terkadang memang satu kesalahan yang dibikin oleh Erick Thohir memang adalah dia mendorong Patrick Kluivert. Ini padahal saat ini terjadi regenerasi di sepak bola Belanda. Ya, ada pelatih baru dari Spanyol dan Patrick Kluivert jadi asistennya. Karena benar itu ya. Ini udah deal, udah benar diumumkan. Mantan gelandang dari Barcelona. Ada regenerasi yang dilakukan oleh sepak bola Belanda. Ini kayaknya ditarik ini Patrick Kluivert jadi asisten. Ya. Itu ada memang satu kesalahan yang dimiliki oleh Erick Thohir, memutus. Namun bukan kita jadikan terus Erick Thohir salah. Enggak men. Kalau dalam kegagalan AFF itu salah pelatih. Jujur aja salah pelatih. Karena memang kita punya pemain yang itu aja. Kalau ada yang bilang bekas pemain dan Sintayong, iya, oke, nggak apa-apa, memang betul. Karena kita punya pemain, nah itu yang didorong adalah bangsa ini nggak sabaran. Kalau gagal ya gagal, ya kita katakan gagal, dan kita berikan kesempatan lagi nanti FIFA ASEAN Cup berhasil atau enggak dengan pemain timnas yang ada di Eropa. Saya yakin berhasil. Saya yakin di FIFA nanti ya, di FIFA kalender FIFA. Kita urus dulu ya di sini ya, bagaimana Erick Thohir dikecam terus untuk mundur dari Menpora, mundur dari PSSI. Gila loh. PSSI itu membutuhkan seorang Erick Thohir karena jaringannya yang kuat, mendatangkan pemain-pemain yang grade A di luar negeri. Gila lu paham bola nggak? Lu kalau nggak paham bola nggak usah masuk sini, ngurus yang lain. Gila lu. Duh, gimana ya? Kalau kita sudah begini memang repot untuk bicara tentang ya kualitas kinerja dari seorang Erick Thohir. Dia udah puluhan tahun di sini ya, di sepak bola, di basket, dan posisinya sekarang ini menjadi kandidat kuat untuk menjadi ketua umum PSSI. Saya dukung, kita dukung terlepas kritikan saya terhadap Patrick Kluivert ya udah gitu, itu masa lalu. Namun yang dimiliki oleh Pak Erick Thohir adalah masa depan timnas Indonesia di 2030 ini bisa nggak?
Sebentar lagi loh, sebentar lagi. Nanti bangsa ini memang selalu mau menang dan menang. Gak pernah mau kalau kalah gagal gimana. Gak pernah mau. Ya, oke deh, ini semua boleh bersuara di sini, boleh bersuara, dan saya katakan buat orang-orang yang dorong Pak Erick Thohir untuk mundur dari Menpora dan juga PSSI gila loh, gila aja, gua bilang gila. Ini adalah mimpi kita sebagai 165 juta lebih masyarakat Indonesia yang menginginkan timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, terkait juga banyak hal tadi ya, bagaimana dorongan-dorongan ini untuk menggugurkan Erick Thohir jadi ketum PSSI. Kemudian juga dorongan-dorongan untuk menggugurkan dia jadi saat ini menggugurkan dari Menpora dan ketum PSSI. Mudah-mudahan Anda tobat ya, nggak paham bola berarti ya. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan akhirnya dari Jakarta saya J. Lucu mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, ciao.